Kita mulai dari pembahasan soal nomor 1 dulu ya. Kita coba nomor 1 dulu. Misalkan X dan Y bilangan real, positif, di mana X lebih dari Y, lebih dari 1. Artinya di sini kita punya nilai X lebih dari Y, lebih dari 1. Kemudian katanya kan ini, rata-rata dari X log Y ditambah Y log X sama dengan 3 kali hasil kalinya. Artinya di sini kita punya rata-rata dari X log Y dengan Y log X itu kan adalah X log Y ditambah Y log X per 2. Karena yang ditanya rata-rata ya. Dan rata-ratanya ini sama dengan 3 kali hasil kalinya. Berarti 3 kali X log Y dikali Y log X. Nah, yang ini kita proses dulu. Sehingga ini sama dengan X log Y ditambah Y log X per 2 sama dengan 3 dikali, kalian masih ingat sifat ini? Yang kalau kita punya A log B dikali B log C Ingat, Pak. sama dengan A log C ya? Jadinya A log C. Iya. Ya, berarti ini jadinya X log X. X log X jadi 1, Pak. Iya benar. Karena dia 1, berarti kita punya X log Y ditambah Y log X sama dengan 6. Tahu ya? Iya. Udah, Pak. Tadi udah sampai situ, Pak. Terus bingung lagi. Oh, gitu. Ada sifat lain lagi, Pep. Sifat sifat lainnya itu kayak gini. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Kan ada sifat ini. Masih ingat nggak sifat ini? Oh iya, iya, iya. Nah, baru ingat sekarang, Pak. Nah, itulah. Lain kali jangan lupa lagi. Sebentar. Ya, Pak. eh Artinya begini. Pertama kita misalkan dulu ya. Jika X log Y sama dengan P. Ingat ya, X itu kan lebih besar nilainya dari Y. Ya kan? Dan Y-nya Iya, itu Pak. lebih besar dari 1. Maka Iya. eh cara logika ya. Berarti kita punya di sini. Maka kita punya P ditambah 1 per P. Ingat ya, Y log X itu kan sama dengan 1 per X log Y. Berdasarkan sifat ini tadi. Ngerti? Ngerti, Ngerti, Pak. Pak. Nah, sama dengan 6. Kemudian semua ruas kita kalikan dengan P. Sehingga diperoleh P kuadrat tambah 1 sama dengan 6P. Atau P kuadrat dikurang 6P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita mau mencari nilai P, kita gunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? X1, Masih X2 sama dengan min B plus minus ini akar akar B kuadrat kurang 4AC per. kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, berarti ini sama dengan P1 P2-nya min B. Karena B-nya min 6, berarti ini jadi 6 plus 6 minus plus akar minus akar min 6 30, kuadrat 36 ya. per 36 Dikurang 4 kali 1 kurang kali 1 itu 4 4 per 2. 2 Ya, sama dengan 6 plus minus akar 32 32 per 2. gitu, Pak. Sama dengan 6 plus minus, ingat 32 adalah 16 kali 2. Berarti ini bisa diubah jadi 4 4 akar akar 2 2 per 2. Atau dengan kata lain di sini kita punya P1-nya sama dengan 6 ditambah 4 akar 2 per ditambah 2. Nah, P2-nya 6 6 dikurang kurang, 4 akar 2 per 2. iya. Kalau kita bagi 2 ini jadi 3 ditambah akar 2. Yang satunya lagi itu P2-nya sama dengan 3 dikurang. 3 dikurang akar 2. Oh, bukan akar 2 ya, 2 akar 2 ya. Oh Karena 4 iya, bagi 2 kan 2. Oke, sampai di sini coba dipahami dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak?
Bisa paham? Bisa, Pak. Nah, katanya kan gini. Katanya di soal X log Y itu sama dengan A ditambah B akar 2 kalau nggak salah. Ini. Iya, Pak. Di mana A, B-nya bilangan bulat. Maka A tambah B sama dengan titik-titik. Nah, pertanyaannya mungkin adalah X log Y itu kan sama dengan P ya. Iya. Kan kita udah misalkan tadi itu X log Y sama dengan P. Berarti P-nya itu kan A tambah B akar 2. P sama dengan A ditambah B akar 2. Pertanyaan terbesarnya kan adalah yang mana yang mau kita ambil nilainya. Apakah yang 3 ditambah 2 akar 2 atau yang 3 dikurang 2 akar 2. Wah. Nah, sekarang perhatikan bahwa kalau untuk P1 itu nilainya lebih dari 0, benar nggak? Iya, Pak. Karena 3 Soalnya 3 ditambah 2 akar 2 ditambah. ya. Kalau Iya. P2 itu kurang dari akar 0. Lebih dari akar 0 juga ya? Lebih juga, Pak. Oh iya ya. Sebentar. P2-nya juga lebih dari akar 0. Ya. P2-nya juga lebih dari 0. Tadi P itu adalah X log Y. X log Y dengan syarat X-nya lebih besar dari Y, lebih besar dari 1. Berarti yang mana yang kita ambil kira-kira? Kalau tidak sampai 1 berarti X dan Y-nya apa tadi katanya? Bilangan real ya? Real positif, Pak. Bilangan real positif keduanya. Iya. Ya berarti kan X log Y-nya juga positif kan? Karena X, Y elemen bilangan real, maka jelas bahwa X log Y juga apakah pasti positif? Iya, pasti positif, nggak mungkin negatif. Bapak kira tadi ini negatif ini. Rupanya ini positif juga ya. Berarti bisa jadi 2 ya. Di sini ya. Bisa jadi 2 ya jawabannya. Kalau kita ngikut P1 berarti A tambah B-nya untuk P1 ya. Untuk P1 maka A ditambah B-nya sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kalau untuk P2 maka A ditambah B-nya sama dengan 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Nah, berarti jadi ada 2 kemungkinan ya. Bapak lihat di sini. Maka jawabannya adalah 5 atau 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. 5 atau 1. Bapak, Hah? Ya? yang P2 itu kan nilainya nggak sampai 1. Iya, tidak sampai 1 benar. Tapi itu kan harus lebih dari 1 tapi. Yang lebih dari 1 itu nilai Y-nya awan. Oh, Nilai Y-nya harus lebih dari 1 benar. Bapak kasih contoh ya, misalnya gini. Kalau 4 log 2 berapa? 2. Mana pula 2? 4 log 2 berapa? Setengah kan? Setengah ini kan nggak sampai 1. Tapi ini Oh, kan iya. lebih dari 1. Nah, itu makanya. Bapak masih belum melihat ini harus apa? Kayaknya dua-dua ini masih benar. Kecuali di sini ada pernyataannya. Kecuali ada pernyataan di sini bilangan bulat positif. Baru kemudian jawabannya itu kita ambil yang 3 tambah 2. Mungkin harus lihat dari persamaan yang soalnya itu, Pak. Kan dia bilang yang X yaitu kan A, Oh A iya, ditambah iya, benar. Bagus tambah banget. 2. Oh Oke, iya, iya. perhatikan semua. Berarti 5 ya? Karena X log Y itu apa? Karena X lebih besar dari Y ya. Berarti X log Y itu pasti kecil dari 1 kan? Ya nggak? Iya. Nggak Iya, iya. mungkin lebih.
Kecuali kalau misalnya kita punya 2 log 4. Kalau 2 log 4 berapa? Bebas. 2 kan? Ini lebih dari Iya. 1 kan? Nah, makanya yang diambil benar. Ini kurang dari 1. Sorry. P1-nya lebih dari 1, P2-nya kurang dari 1. Oke, bagus. P2-nya kurang dari 1. Yang kita ambil adalah yang kurang dari 1 ya. Karena apa? Karena X-nya lebih besar dari Y. Bagus. Berarti benar ya. Tadi Bapak udah jawab 1 tadi padahal di sekolah. Berarti P yang kita ambil yang ini. Berarti P-nya sama dengan 3 dikurang 2 akar 2. Sehingga A tambah B-nya sama dengan 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Bukan 5 tambah min 1 ya. 1. Iya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang jawab 1 tadi? Bisa, Pak. Tidak. Mantap kali. Gak ada yang jawab 1. Jawabannya 2. Hasilnya jam berapa diumumkan? Katanya jam 4, Pak, dijadwalkan Indah. Pasti Kami sholat tadi, Pak. Hah? Kami sholat, Pak. Sholat. Oh, kalian masih di sekolah? Sholat. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nomor 2 lagi. Kita lanjutkan ke nomor. Catat dulu, Pak. Nggak usah nanti Bapak kasih ya Pak catatannya. Nanti Oke, Pak. Bapak kasih catatannya. Jadi di aja dulu. Kita bahas langsung nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini salah satu soal paling gampang. Gampangnya karena udah pernah dibahas ya. Iya, Pak. Ini jadi gampang karena kita udah pernah bahas dan kayaknya sering. Dulu pas pertama kali selesai OSK kita bahas, terus pernah Langsung juga dibahas. pas bimbingan juga dibahas. Karena Iya. X dan Y-nya positif. Tadi ada yang jawab 600 ya? Ada, Pak. Ya. X tambah 600 kurang dari sama dengan akar dari X kuadrat dikurang Y Kuadrat kuadrat. dikurang Y kuadrat ditambah 1200 kali X tambah Y. Langkah berikutnya apa? Dikuadratkan. Benar. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Karena dia sama-sama ini ya, sama-sama bilangan positif. Berarti Ya. boleh dikuadratkan, tanda tidak akan berubah. Berarti ini jadi X kuadrat X kuadrat ditambah 1200 X ditambah 3600 kurang dari sama kecil dengan tadi sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 1200 X ditambah 1200 Y. Oke. Oke, paham? Ini suara siapa yang apa nih? Enggak, langsung kayak nama ini. Coret-coret, Pak. Ya, kemudian ini X kuadrat di kiri dengan kanan itu bisa dieliminasi, terus 1200X yang di kiri. 1200 X. Kemudian kita pindahkan min Y kuadrat ke ruas kiri, jadi Y kuadrat Y kuadrat dikurang 1200 Y Y ditambah ditambah 3600. bukan 3600 ya, 360.000 ya. 300. Iya dong, 600 kali 600. Oh iya, 360.000. Iya. Dan ini kurang dari atau sama dengan 0. Ini bisa diubah menjadi Y dikurang 600 Jadi kurang 600 kuadratkan. dikuadrat. Kurang dari atau sama dengan 0. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Ngerti? Paham, Pak. Oke, ingat, ini kan bilangan kuadrat ya. Apakah ada bilangan kuadrat yang nilainya kurang dari 0? Tidak. Tidak mungkin kan? Tidak. Tidak mungkin ada angka kalau kita kuadratkan hasilnya negatif. Berarti ini pasti sama dengan 0. 0. Iya. Y sama dengan 600. Iya. Sehingga diperoleh Y sama dengan 600. Yang ditanyakan nilai dari Y ya. Iya, Pak. Oke, berarti maka di sini nilai Y sama dengan 600. Ini syaratnya kenapa bisa terjadi seperti ini karena bilangan kuadrat tidak mungkin Tidak ada negatif. yang di bawah Ya, 0. ya bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Tadi ada yang benar? Berapa orang? Siapa yang benar? Siapa saja yang benar tadi?
Awan benar. Apip, Awan, Dira, terus Apis aku. Siapa? Udah pulang. Silakan. Udah pulang gimana maksudnya? Biarlah tidak nih. Sabi deh. Pak Dilo, nah Pak Dilo male tau mau menolong dong. Siapa, Bu? Jadi Nyusun bangku dengan meja, dibiarkannya yang pedisi-pedisi aja. aja dah. Mana bisa angkat meja sebanyak itu? Ibu menunggu nggak ada turun-turun kalian? Atau kok bisa penting tunjuk satu Marahin koordinator ya? aja Bu, marahin aja. Menolong Wan. Ang gimana jangan gini kau ada tapi ang gini kau mah. Ani kode ya. Meja yang ada di ruang Oke. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Kita lanjut soal berikutnya ya. Soal berikutnya sebentar. Soal nomor 3. Nomor 3 tadi ada yang jawab ini. Kayaknya ada. Ada, Pak. 3 jawabannya. Oh iya. Kami izin Pak. Oke, oke. Silakan. Silakan izin. Apa nih chatnya? WKWK. Kita lanjut nomor 3 sebentar. Bapak ini kan dulu gambarnya. Nomor 3. Ini Dira tadi benar kalau nggak salah nih. Selain Dira siapa yang benar ya? Awan benar juga ya? Tapi betul, Pak. Awan juga. Aufa Awan nomor 3 tuh jawabannya Pak. berapa? Iya. 3. Juga 3. Jadi kalian jawabannya 3, kenapa 3 tadi? Itu ada 2 kasus, Pak. Kalau X kurang satunya tuh besar dari 0, atau enggak min X dikurang 1, ditambah 1, kecil dari 0. Oh iya, boleh pakai kasus itu. Benar. Intinya beginilah, kalau X kuadratnya lebih dari atau sama dengan 9, kita bahas ini dulu ya. Kalau X kuadratnya lebih dari atau sama dengan 9, maka pasti nilai X-nya itu kalau nggak kurang dari min 3, pasti lebih dari 3. Dari 3. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kasus Iya, 2, Pak. kalau mutlak dari X kurang 1, kurang dari atau sama dengan 3, berarti nilai X-nya paling tinggi berapa? 4 ya? Pak. Iya kan? Kalau 5 kan udah lebih dari 3 nih. Iya, Paling Pak. tinggi 4, paling rendah berapa? Negatif 2, benar nggak? Min 2. Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian kita Iya, Pak. gabungkan syarat pertama dengan syarat kedua. Kita gabungkan ke dalam garis bilangan. Nah, di garis bilangannya itu ada negatif 3, negatif 2, kemudian ada 3, dan ada 4. Syarat pertama yang ini, kemudian syarat yang kedua adalah ini. Nah, yang memenuhi kedua syaratnya kan daerah ini ya. Iya, Pak. Nah, kemudian artinya solusinya adalah X lebih dari atau sama dengan 3, kurang dari atau sama dengan 4. Karena yang ditanya adalah real X terkecil, maka X terkecilnya Jawabannya adalah sama tiga. dengan 3. Pakai cara yang apik tadi juga boleh. Pakai pembagian 2 kasus itu. Karena memang arahnya ke sana. Oke. Kalau Awan kayak mana tadi caranya? Pakai cara Bapak ini pakai garis bilangan. Kalau Dira? Hilang Dira ya? Iya. Dira hilang ya? Aufa benar ini Aufa? Pasti? Benar kalau nggak salah, Pak. Kayak mana cara kalian? Nebak. Walah. Beruntung kali ya. Oh, kalian coba dari 1 dulu ya? Kan 3 kuadrat bukan 9. Iya, ya benar-benar. Besar Kalau atau sama dengan 9. ya juga ya, kalau dipakai nanti 4,
4 boleh aja sih, tapi kan bukan bilangan terkecil ya. Iya, Pak. Biasanya bilangan terkecil. Ini bisa ditebak kok soalnya. Kalian bapak suruh pulang tadi itu masih di sekolah tuh lah. Tutorialnya menjadi Lah tidur kami di rumah. Orang tua di sekolah. bapak suruh pulang ke rumah tuh biar bisa latihan, istirahat juga. Bapak pulang tadi langsung tidur, capek. Hmm. Orang tua Oke. ada paket kalau di rumah. Kita lanjut ya, yang nomor 4 ya. Nah ini tadi kayaknya nggak ada yang jawab, padahal ini sebenarnya salah satu soal yang lumayan apa ya? Kalau dibilang susah tidak terlalu ya, karena kan intinya ini, Logikanya udah dapat. iya, karena intinya adalah fx tambah Cuman y yang- adalah fx tambah fy tambah F, xy. Y tambah X. Kemudian F4-nya 10. Yang ditanya F2003. Ya, sebenarnya gimana caranya kita ketemu ini sih? F1-nya. Biasanya apapun soal ini bisa dibagi dalam beberapa kasus. Bisa jadi kalau misalkan X-nya sama dengan Y. Atau kalau misalkan kalau Y-nya 0 jadi berapa nanti. Itu kan bisa juga sebenarnya. Kalian bisa ini loh, pakai cara yang ini Tadi memenuhi. Apip samain Pak, Y-nya tuh sama dengan X. Oke, kita coba cara lain dulu ya. Kalau misalnya kita punya ini F2 tambah 2, berarti F2 tambah 2 sama dengan apa? F2 ditambah F2 ditambah 2 kali 2, ya kan? Tambah 2 kali 2. Iya. Ya, F2 tambah 2 adalah F4. F4 sama dengan 2 kali F2 ditambah 2 kali 4. F2 Ya, tambah 4. F4-nya 10, berarti 10 sama dengan 2 F2 ditambah 4. F2 tambah 4. Berarti 2 kali F2 sama dengan 6. Karena 6 tambah 4, 10 ya. Berarti dengan kata lain F2-nya sama dengan 3. Benar? Ya. Iya, Pak. Kalau F2-nya 3, kita ambil ke ini lagi, F1 tambah 1. Sama dengan F1 ditambah F1 ditambah 1 kali 1. 1 kali 1. Ya. Ya. F2-nya adalah 3, maka 3 sama dengan 2 kali F1 tambah 1, iya kan? Iya, Pak. 2 F1 sama dengan 2, berarti F1 sama dengan 2. Kira-kira kita bisa cari nilai F0 nggak di sini? Kalau mau lebih cepat. F1 tambah 0, oh nggak bisa ya? Nggak Bisa bisa, nggak? Pak. Dia kan F1 tambah 0 berarti F1, 1 Pak. F1-nya 1 ya? Benar-benar. Tidak ada yang perlu. Ini ngerti sampai di sini? Paham, Pak. Berarti kalau F1 tambah 0 adalah F1 ditambah F0 ditambah 1 kali 0. 1 tambah 0 adalah 1, berarti F1 sama dengan F1 tambah F0 tambah 0. Ini jadi banyak jawaban ya. Tadi Bapak cari beda pula jawabannya. Dari sini dapat nanti nilai dari F1-nya kan 1. 1 sama dengan 1 ditambah F0. Berarti F0-nya sama dengan 0. Ngerti kalian? Oh, ngerti. Ini kan F1 itu 1, F0 tetap F0, 1 kali 0, 0. Nah, 1 ini pindahkan ke kiri jadi 1 kurang 1, 1 kurang 1 kan 0. Berarti F0-nya sama dengan 0. Oh ya, kalau dari sini nggak bisa ya cari F2003-nya ya. Sorry. Udah kebayang sama Pak. Nggak apa-apa. Kita ubah lagi. Sampai di bagian ini aja lah dulu. F1 sama dengan 1 udah paham ya? Udah, Pak. Nah, Udah, sekarang kita coba kalau misalnya kita punya Fn ditambah 1. Berarti ini sama dengan Fn ditambah F1 ditambah N kali 1. Tuh. Fn tambah 1 Ya. dikurang Fn sama dengan F1 ditambah N. Ingat, F1 adalah 1. Berarti ini sama dengan 1 ditambah N atau N tambah 1. Jadi kita punya persamaan di mana persamaan fungsi ya.
di mana Fn tambah 1 dikurang Fn sama dengan N tambah 1. Ngerti bagian ini? Dari mana datang N tambah 1-nya, Pak? N tambah 1-nya. Ini F1 sama dengan berapa? 1. Berarti ini kan 1 tambah N. Pak, 1 satu tambah N. itu. Oke, Oke, ngerti ya? ngerti, Pak. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Berarti kalau N-nya 2022, kalau N-nya sama dengan 2022, berarti ini jadi F 2023 dikurangi F 2022 sama dengan 2023. Kalau N-nya 2021, berarti F 2022 dikurangi F 2021 sama dengan 2022. Nah, gitu juga untuk seterusnya F 2021 dikurangi F 2020 sama dengan 2021 dan seterusnya nanti dapat F3 dikurang F2 sama dengan 3, F2 dikurang F1 sama dengan 2. Ketika kita jumlahkan, kalau dijumlahkan ini jadi berapa? Ini kan habis ya. Kalau dijumlahkan ini kalau kita tulis ya, ini menjadi Ya. F 2023 dikurang F 2022 ditambah F 2022 dikurang F 2021 ditambah F 2021 dikurang F 2020 dan seterusnya tambah F3 kurang F2 tambah F2 apa lagi? Kurang F1 Kurang F1. dan ini sama dengan 2023 ditambah 2022 ditambah 2021 tambah dan seterusnya tambah 3 tambah 2. Nah, perhatikan yang di ruas kiri ya. Ini habis. Karena ada minus, ada plus. Ada min F 2001 ditambah F 2021 habis. Dan seterusnya. Sampai nanti min F2 ditambah F2 habis. Berarti ruas kiri tinggal F 2023 dikurang F1. Dan itu sama dengan, ini kalau kita susun ulang ya, yang sebelah kanan itu 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah dan seterusnya sampai nanti tambah 2023. Paham? Paham, Pak. Paham. F1 berapa tadi nilainya? 1 kan? Iya. Berarti kita punya F 2023 dikurang 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai tambah 2023. Kemudian F 2023 sama dengan 1 tambah 2. Nah, kalau ini kan ada rumusnya ya. Ada. 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. 2. Tinggal dicari ini pakai kalkulator kalau mau cepat. Berapa itu hasilnya? Dua 2.047.276. Bagus. 2.047.207. Iya, itu dia. Oke, jadi kayak gini. Habis cabut. Habis cabut. Pak, habis cabut, Pak. Pak, habis cabut, Pak. Udah berpeluh, Pak. Kenapa berpeluh, Dira? Enggak, enggak. Kenapa berpeluh? Nguli kalian. Pengumuman itu mana, Pak? Apa? Pengumuman hasilnya di mana? Di grup atau di YouTube-nya? Biasanya di grup. Kayaknya belum jarang dia cepat tuh, Beb. Apalagi kan ada yang ini kan, yang kayak soalnya itu tadi lupa dia. Ada sana. Jawabannya bisa jadi nanti malah pengumumannya. Ya juga. Iya, ada. Ya. Ambil lah. Oke, kita lanjutkan ya. Sana. Kita lanjutkan. Ya, Pak. Ini tadi nomor apa? Nomor 4 ya. Kita ke nomor 5. Mudah-mudahan bisa diselesaikan juga nomor 5. Ya, di record.
Nomor 5. Masuk YouTube, Pak. Iya, boleh. Tapi tak baik kau malam nomor. Maksud pagi besok. YouTuber, Bang. YouTuber, Bang. Oke, kelihatan soalnya. Soal nomor 5. Segitiga siku-siku sama kaki yang pertama. Jadi ada segitiga yang pertama sama kaki ya, siku-siku dan sama kaki. Katanya punya panjang sisi siku-sikunya akar 10 satuan. Ini segitiga siku-siku sama kaki yang pertama. Maka dengan triple Pythagoras ya, ini akan sangat mudah. Kita bisa ketemu ini sama dengan akar 20 panjangnya, sisi miringnya. Kemudian segitiga sama siku-siku sama kaki yang kedua memiliki panjang sisi miring sama dengan panjang sisi siku-siku yang pertama. Artinya segitiga yang kedua ini siku-siku sama kaki juga, cuma di sini panjang sisi miringnya adalah akar 10. Nah, untuk mencari ini bagaimana ya? Kita pakai Pythagoras. Kalau biasanya kita pakai ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya kita anggap aja B-nya sama dengan A, karena dia segitiga siku-siku yang sama kaki. Berarti A kuadrat ditambah B A kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya adalah akar 10, berarti ini akar 10 dikuadratkan. 2A kuadrat sama dengan 10, A kuadrat sama dengan 5, berarti kita punya 5 per 2 ya. 5 per 2 atau 5 sih? 5 ya. A kuadrat sama dengan 5 atau ya, A-nya akar 5. Artinya ini akar 5. Bisa dipahami penjelasan ini? Bisa, Pak. Nah, kita lanjut ke segitiga yang ketiga. Segitiga yang ketiga berarti dia punya masih segitiga siku-siku sama kaki, memiliki panjang sisi miring sama dengan panjang sisi siku-siku segitiga kedua dan seterusnya. Artinya kita punya segitiga yang ketiga, siku-siku sama kaki juga, cuma di sini panjang sisi miringnya sama dengan akar 5. Nanti kalian cari dengan cara yang sama dengan yang tadi, ini akan diperoleh akar 5 per 2. Dan seterusnya, artinya kalau kita teruskan segitiga keempat kira-kira punya panjang ininya berapa? Panjang Akar 5 per 4. Iya benar. Ini jadi akar 5 per 4. Selanjutnya pasti akar 5 per 8 dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah luas dari seluruh segitiga yang terbentuk. Nah ingat, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Segitiga yang pertama, luasnya adalah, jadi luas totalnya itu sama dengan segitiga pertama adalah akar 10, alasnya akar 10, dikali tingginya akar 10 per 2. Segitiga yang kedua, akar 5, ditambah akar 5 per 2. Segitiga yang ketiga, akar 5 per 2 dikali akar 5 per 2 per 2, ditambah segitiga yang keempat, akar 5 per 4 dikali akar 5 per 4 per 2, dan seterusnya. Oke, sampai di bagian sini paham? Paham, Pak. Nah, akar 10 kali akar 10 adalah 10. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi kita punya 5. Kemudian ditambah, ini kali ya. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. 5 per 2. Nah, berikutnya ini jadi 5 per 2 dibagi 2. 5 per 2 dibagi 2 adalah 5 per 4. Kemudian 5 per 8, dan seterusnya. Berarti ini adalah deret Geometri. ya, geometri tak hingga. Nah, geometri tak hingga. Yang mana rasionya adalah 1 per 2. Suku pertamanya 5. Ingat, karena kita disuruh menjumlahkan, berarti kita disuruh mencari S tak hingganya. Kalau Bapak selalu, cara gampang mengingatnya, S tak hingga itu rumusnya adalah air. A per 1 kurang R. Air. A per 1 kurang R ya. A-nya 5 per 1 dikurang 1 per 2. 1 dikurang 1 per 2 adalah setengah. 5 dibagi setengah adalah 10. Jadi, 10. total luas dari seluruh segitiga yang terbentuk adalah 10. Oke, lebih kurang begitu. Apakah bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang benar tadi? Ada yang sama maksudnya? Awan, Pak. Awan. Oh, 10 juga ini? Iya. Nomor 5 kan, Pak? Ya, kayak mana cara yang Kayak sama? gitu, Pak. Sama. Oh, oke, nice. Apip, gimana, Apip? Jauh. Salah, Pak. Afid 15, Afid 1. Kenapa 15, Beb? Salah Salah. pemahaman saya. Oh, Apip nggak bikin segitiga sama kaki? Udah, Pak. Cuma kebuat 2 yang sama segitiganya, makanya. Oh, jadi meleset ya? Iya, Pak. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi ke soal... Yang bagian ini paham ya? Soal nomor ini. 5. Kita ke nomor 6. Bapak udah coba cari tadi nomor 6. Dan dapatnya itu tidak nilai yang ini ya, bukan nilai bilangan bulat tadi dapatnya. Oke, sekarang kita coba nomor 6. Kita yuk. Nah, ini dia. Jelas soalnya? Jelas, Pak. Jika X sama Jelas. dengan akar 125 dikurang 2/2, maka nilai dari 4X pangkat 5 ditambah 8X pangkat 4 dikurang 117X pangkat 3 dikurang 129X ditambah 122 pangkat 2004 adalah titik-titik. Oke. Tadi Bapak udah coba cari yang mana tadi? Ini jadi 2X. Oke. Oke. Di sini kita punya nilai X. X-nya sama dengan akar 125, kemudian dikurangi 2/2. Akar 125 itu kan akar 25 dikali 5. Berarti dengan kata lain, X-nya adalah 5, 5 akar 5. akar 5 kurang 2 Kurang 2/2. Oke. Nah, sekarang Bapak nggak langsung nyari ini, Beb. Nggak langsung cari nilai semuanya. Maksud Bapak mencari nilai ini dulu. Bapak cari dulu nilai dari 4X pangkat 5, kemudian ditambah 8X pangkat 4, kemudian dikurangi 117X pangkat 3. Pangkat 3. Nah, yang ini nanti, yang duanya lagi. Oke. Lanjut ya. Ya, Pak. Di sini Bapak faktorkan ini menjadi sama dengan X pangkat 3, kemudian dikali 4X kuadrat ditambah 8X dikurang 117. Bapak rasa kalian bisa paham ini ya? Bisa, Pak. Ini kalau dikalikan Boleh ke dalam. tinggal 2 tuh, Pak. Iya. Dan ini sama dengan X pangkat 3. Nah, ini kita faktorkan lagi menjadi 2X dikurangi 9 dikali 2X ditambah 13. Karena 13 dikali 9 itu adalah 117. Bisa dipahami sampai di sini? 2X dikurang 9 kalau dikalikan dengan 2X tambah 13 itu hasilnya 4X kuadrat ditambah 8X dikurang 117. Oke, bisa dimengerti ya? Min Nah. 18 dikurang 26. Oh iya, pas. Iya, pas. Iya kan? Iya, Oke ya? Pak. Nah, ingat lagi tadi kalau kita punya X, ingat bahwa nilai X sama dengan 5 akar 5 dikurang 2/2. Berarti kalau kita kalikan dengan 2, 2X-nya sama dengan 5 akar 5 dikurang. Kurang 2. Nah, dengan kata lain, kita punya 2X dikurang 9 sama dengan
5 akar 5 kurang 11, benar nggak? Iya, Pak. Nah, kemudian kalau kita cari 2x ditambah 13, berarti sama dengan 5 akar 5 tambah 11. tambah 11. Nah, sehingga ini bisa diubah. Kita ubah menjadi x pangkat 3 dikali 5 akar 5 kurang 11 dikali 5 akar 5 ditambah 11. Nah, yang perlu kalian ingat satu lagi adalah bahwa jika kita punya A kurang B dikali dengan A tambah B, maka ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat. Nah, berarti ini sama dengan x pangkat 3 dikali ini A-nya, A kuadratnya adalah 125. Karena 5 akar 5 dikuadratkan kan 125. Dikurangi Iya. 11 kuadrat berapa? 120. 1. Wah, 120. Nah, berarti kita punya ini sama dengan 4x pangkat 3. Atau dengan kata lain kita punya 4x pangkat 5 ditambah 8x pangkat 4 dikurang 117x pangkat 3 itu sama dengan 4x pangkat 3. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sehingga kalau tadi kan di soalnya ini ya. Aduh, kok gini sih? Bentar. Tadi di soal ditanya adalah nilai dari 4x pangkat 5 dikurang 8x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4 dikurang 117x pangkat 3 dikurang 129x ditambah 122 pangkat 24. Nah, dikurang 129x ditambah 122. Maka 4x pangkat 5 ditambah 8x pangkat 4 dikurang 117x pangkat 3. Kemudian dikurang 129x ditambah 122 akan sama dengan, ingat ini udah bisa diubah menjadi 4x pangkat 3 X pangkat 3 dikurang 129x tambah 100 ditambah 122. Oke, bisa dipahami ya? bisa, Pak. Nah, kemudian tadi Bapak udah coba juga, kalau nggak salah apa ya? Oh ya. Ini bisa diubah menjadi sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 129x ditambah 125 dikurang 3. Benar kan? Iya, Iya. Pak. Nah, yang ini aja, yang ini. Ini kita bisa ubah menjadi sama dengan x dikurang 1 dikali 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 125. Oke, paham nggak sampai sini? Ini kalau kita kalikan ya. Ini dapatnya nanti 4x pangkat 3 dikurang 129x ditambah 125. Oke, apakah bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita cari satu persatu dulu nilainya di sini. Kalau x dikurang 1 berarti sama dengan 5 akar 5 dikurang 2/2 dikurang 1. Nanti akan diperoleh nilai 5 akar 5 dikurang 4/2. Itu untuk x kurang 1. Nah, sementara yang lainnya berarti kita bisa ubah menjadi x kurang 1 kita ubah menjadi 5 akar 5 dikurang 4/2. Nah, 4x kuadrat berarti sama dengan 4 dikali, ingat x-nya adalah 5 akar 5 dikurang 2/2 dikuadratkan. Kemudian ditambah 4 dikali 4 kali x ya. X-nya 5 akar 5 dikurang 2/2. Kemudian ditambah dikurang 125 tutup kurung dikurang 3. Ini akan sama dengan 5 akar 5 dikurang 4/2 dikali. Ini jadi 4 dikali 5 akar 5 dikurang 2 dikuadratkan bagian pembilangnya ya. Kemudian penyebutnya karena 2 dikuadratkan itu jadi 4. Kemudian ditambah 4 dikali 5 akar 5 dikurang 2/2. Ini bagusnya Bapak bikin jadi ini aja. Di sini kan ada 4 dikali 5 akar 5 dikurang 2/2. Nah, 4-nya kan kita bisa bagi dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2, maka ini menjadi 2 dikali 5 akar 5
kurang 2, kemudian dikurang 125 kurang 3. Sama dengan 5 akar 5 dikurang 4 per 2. Ini tinggal hitung-hitungan aja. Dikali. Ingat, ini ada 4 per 4 habis ya. Sisanya 5 akar 5 dikurang 2 dikuadratkan. Nah, 5 akar 5 kurang 2 kalau kalian kuadratkan itu 125 125 ditambah 4 ditambah 4. dikurang 20 akar 5. Kemudian ditambah, ini dikalikan 10 4. akar 5 Nah. dikurang 4 dikurang 125. Kemudian kita kurang dengan 3. Sama dengan 5 akar 5 dikurang 4 per 2 dikali. Perhatikan di sini ada 125 kurang 125 habis. Positif 4 dikurang 4 habis. Min 20 akar 5 ditambah 10 akar 5 adalah min 10 akar 5. Kemudian kurang 3. Nah, ini sama dengan 5 akar 5 dikurang 4 min 10 akar 5. Kalau kita bagi dengan 2, itu jadi Min 5 akar 5. iya, ini dikalikan ya. 5 akar 5 dikali dengan min 5 akar 5 dapat min 125. 5. Min 4 dikalikan dengan min 5 akar 5 jadinya tambah 20 akar 5. Kemudian kita kurangi 3. Dan ini sama dengan 20 akar 5 dikurangi 128. 128. Nah, katanya yang ditanya adalah nilai dari 4x pangkat 5 ditambah, aduh, kok gini kali. Bentar ya. Yang ditanyakan nilai ini ya. Nilai ini tapi dipangkatkan 2004. 2004. Ya, jadi tinggal kita bikin kayak gini aja. Maka nilai akhirnya adalah sama dengan 20 akar 5 dikurangi 128 dipangkatkan 2004. Ya, Bapak juga nggak tahu lanjutannya gimana. Karena kalau mau dilanjutkan kayaknya kalkulator pun nggak bisa. Makanya Berarti kayaknya nggak bisa sampai ujung ya, Pak? Kalau emang udah ya nggak apa-apa. Jadi sampai sini aja pun nggak ada masalah seharusnya. ya, Pak. Bapak rasa kayak gitu sih caranya. Sepertinya. Oke, apakah ada pertanyaan? Di sana hujan, Pak? Enggak, di sana hujan ya? Iya. Oh, alah. Sini cuma mendung. Apa do? Kenapa do? Halo do? Nggak dengar orang. Halo Rido? Main tuh, Pak. Iya. Nggak dengar ya? Nadira, Zeldi. Bapak hujan. Nggak dengar ya suara Bapak ya? Dengar. Di sini nggak hujan. Di sekolah hujan ya? Tempat Aufa hujan. Bapak di mana rumah? Belakang rumah. Pasar. Dekat dengan sekolah. Sekolah hujan. Ano pasar kok, Pak? Jauhan ya pasar. Habib, lah. Ngaku-ngaku pasar. Rumah jauhan ya Desa kan. pasar ngaku-ngaku pasar, Pak. Bang Habib, desa kan pasar baru pengen ya. Kan di Ujuang. Iya kan di pasar. Yalah, sekalian lah. Ngaku-ngaku lah di pasar. Nah, kalau untuk soal berikutnya, sebentar. Pak pikirkan dulu. MN tambah 1. MN tambah 1. M tambah N tambah 1. Ini sebenarnya kalau kita bisa faktorkan ya, bakalan ketemu jawabannya. Maksud Bapak, M dengan M, kemudian N dengan N.
Cuma apakah kita bisa ketemu jawabannya? Sebentar. Cara Ini- faktorial yang terpisah-pisah gitu gimana, Pak? Nah itu, dia apa ya? Ini jadi ditambah 2mn. 2mn. 2mn Bapak mengubah jadi mn ditambah mn dulu. Bapak ubah jadi mn ditambah mn. Kemudian dikurangi 2022m dikurangi 2023n dikurangi 1 sama dengan 0. Ini kalau mn-nya aja yang kita ini kan. Kok 1, Pak? Kok 1 ya bener. Aneh. 2023 ya. Tadi kebayangnya mn tambah n tambah 1. Makanya 2023 sama dengan 0. Berarti yang ini dulu ya. Ini kan sama-sama ada mn ya. Yang ini. Kalau kita masukkan berarti ini jadinya n kuadrat nggak ada ya. Kita tidak punya n kuadrat. Kalau sekedar ini untung-untungan ya kalau langsung ketemu nanti pemfaktorannya bisa jadi gampang. Ya, Pak. MN kali M tambah N tambah 1. Tambah n tambah 1. Terus kapan lagi kita ketemu yang kayak gini ya? M tambah n tambah 1. Kalau kita kurangi 2022 dikali M tambah N tambah 1. Berarti ini jadinya min 2022M udah ada. Min 2023N belum lengkap, berarti kita kurangi dengan N di sini. Kemudian kita harus punya minus 2023. Minus 2023 itu kita berarti ini minus 2022 kurangi 1. Kemudian yang belum ditulis adalah M kuadrat tambah MN. Berarti ditambah M kuadrat ditambah MN. Ini sama-sama punya M tambah N tambah 1. Berarti kita faktorkan M tambah N tambah 1 dikali. Ini Bapak masih ngitung ya? Belum tahu jawabannya bakal benar atau tidak. Sama dikurang M. Berarti ini diubah jadi apa ya? Kalau Bapak ubah jadi tambah M kali M tambah N tambah 1, berarti Bapak punya M kuadrat tambah MN tambah M. Oh iya, dapat ini. Oh elah, dapat. M tambah N tambah 1 dikali MN dikurang 2022 ditambah M dikurang 1 sama dengan 0. M tambah N tambah 1 dikali MN ditambah M dikurangi 2023 sama dengan 0. Oke, ini sebenarnya hitung-hitungannya aja ya, Apip dan kawan-kawan. Maksud Bapak, ya kalian tinggal faktor-faktorkan aja. Nanti pasti bakal ketemu kayak gini. Ini coba lihat ya, kita punya M kuadrat N ditambah MN, kemudian sama MN ini Bapak faktorkan menjadi MN dikali M tambah N tambah 1. Kemudian Bapak kurangi 2022 kali M tambah N tambah 1. Nah, sisanya tinggal ini lagi. Intinya ini hitung-hitungan aljabar yang bisa kalian uji sendiri. Pokoknya kalian uji yang ini sama dengan ini pasti sama dengan ini pasti sama dengan ini, dan ini pasti sama dengan ini. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa, Pak. Intinya kan itu aljabar aja. Tadi Bapak nggak mau ini kan karena takut nggak ketemu ujungnya. Berarti kita punya dua kemungkinan. Bisa jadi M ditambah N ditambah 1 sama dengan 0. Atau MN ditambah M dikurang 2023 sama dengan 0. Ingat ya, M dengan N-nya kan bilangan asli ya, katanya. Katanya di soal. Benar nggak? Kalau dia bilangan asli, mungkinkah penjumlahannya sama dengan 0? Tidak.
Tidak mungkin ya, karena minimal nilainya kan M itu 1, N itu 1, ya minimal nilainya di sini 3. Sementara ini sama dengan 0 pasti tidak punya solusi. Artinya yang benar ini, MN ditambah M dikurang 2023 sama dengan 0, atau MN ditambah M sama dengan 2023. Ini kita ubah menjadi M dikali N ditambah 1 sama dengan 2023. Nah, tinggal dicari faktor dari 2023 berapa? Kalian udah cari belum 2023 bilangan prima atau tidak? Kalian perlu tahu itu ya, karena kita lombanya sekarang di tahun 2023. Iya kan, Pak? Kan 2 tambah 2 tambah 3 7. Lah, elah, nggak bisa kayak gitu. Tadi kata Bapak bisa masih di sekolah. Enggak, itu kalau mau uji habis dibagi 3. Habis dibagi 3 atau 9 ya? Iya, kalau 7 mah nggak bisa. Orang 2023 bisa bagi 7 kok. 2023 bisa dibagi 7 ya. By the way. 2023 coba bagi 7. Bagi 7 hasilnya 289. Iya. Berarti ini bisa diubah menjadi bentar, kita pakai poin faktor ya. Kalau dibagi 7 hasilnya 289. 289 prima atau tidak? Prima atau tidak? Tidak ya. Karena bisa dibagi 17. 17 kuadrat kan 289. Iya. Artinya M dikali N tambah 1 itu sama dengan 7 dikali 17 kuadrat. Nah, pertanyaannya apa? Pasangan MN yang memenuhi persamaan ini adalah titik-titik. Kalian masih ingat nggak kalau kita ubah jadi kayak gini, banyak faktor positifnya berapa? Banyak faktor positif dari 2023. Sama dengan 1 ditambah 1 dikali 2 tambah 1. Masih ingat cara yang ini? Masih, Pak. Kita lihat pangkatnya kan? Gimana, Pak? Ini kan 2023 kita faktorisasikan prima. Jadi 7 pangkat 1 kali 17 pangkat 2. 17 pangkat 2. Nah, berarti banyak faktor positifnya sama dengan 1 tambah 1 dikali 2 tambah 1. Jadi lihat pangkat ini. Pangkatnya ditambahkan dengan 1 terus. Iya, Pak. Masih ingat? Berarti sama dengan ada 6 bilangan ya? Iya, Pak. Karena 6 bilangan berarti kita bisa ubah ini menjadi berapa kali berapa aja yang 2023 itu. Bisa jadi 1 dikali 2023 atau 7 2020 dikali dari yang kali paling rendah dulu. 289 Atau 17 kali 17. dikali berapa tuh ya? 7 kali 17 berapa? 119 ya? Atau kebalikannya 119 dikali 17 289 kali 7 2023 dikali 1. Dan ini adalah perkalian antara M dengan N tambah 1. Nah, karena yang ditanya adalah MN, kalau untuk yang pertama, M-nya 1, N-nya 2022. Tahu kenapa 2022? Karena dikurangi 1. Ya, karena N tambah 1-nya 2023 ya. Nah, yang berikutnya 7 dengan 288, lalu 17 dengan 118, kemudian 119 dengan 16, kemudian 289 dengan 6, terakhir 2023 dengan 0. Apakah yang terakhir ini boleh? Tidak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada 0. Ya, karena dia harus bilangan asli ya. Ingat ya. Ada syarat Iya. di soal ini, MN-nya bilangan asli. Apakah ada syarat lain selain itu? Nggak ada ya. Cuma ini aja Tidak kan syaratnya. itu. Kecuali nanti ada syarat misalnya M lebih dari N. Berarti pasangannya lebih sedikit lagi. Maka untuk soal Tidak. ini,
karena syaratnya cuma sekedar bilangan asli, aduh, macet-macet dia. Maka jawabannya adalah pasangan MN yang memenuhi adalah himpunan 1 dengan 2022. Ini Bapak yakin kalian tidak ada yang jawab satu orang pun. Tidak Tidak. ada. 118 ya. Terus 119 dengan 16, lalu 289 dengan 6, dah ini terakhir. Oke, itu dia. Untuk soal nomor sekian. Lupa nomor berapa ini tadi. Sebenarnya tidak terlalu ini ya. Kalau dibilang terlalu memusingkan, tidak juga sepertinya. Masih soal yang inilah. Yang masih bisa dikerjakan. Oke, ada pertanyaan sampai soal nomor 6? Nomor 7? Tidak? Halo? Tidak. Tidak, Pak. Masih sanggup? Hujan, Pak. Ya, yang di sekolah bolehlah pulang kalau pulang. Sampaiin 10 aja. 8 aja lah. Nomor 8 aja lah. Satu soal lagi, nak. Terserah Bapak lah yang punya Ya Pak. kehendak Bapak. Bang Apip kok ngatur? Ya itulah. Oke, Kok lanjut ke soal berikutnya. Sebenarnya kalau soal ini kayaknya bisa dipakai angka aja. Kita misalkan dengan angka. Tapi gimana kalau tidak misalkan dengan angka? Karena dia tentang si teorem apa ya, modulo ya. Iya. Tadi Asti kayaknya udah nyoba langsung pakai angka ya Asti ya. Tapi Kalau kan tadi katanya dia dapat 23, Pak. 23 21. dia. Berapa dapatnya? 21. Kan hasilnya apa 27. yang 21? Oh, Pak yang 21 ya. Iya. Ya kita coba lagi. Kalau pakai angka, Bapak kan tadi di sekolah kan buru-buru nyarinya. Entah benar, entah salah, entah gimana. Kita coba lagi. Satu soal lagi lah yang ini terakhir. Bilangan positif M dibagi 7 bersisa 4. Aduh, kenapa nih? Bilangan positif M dibagi 7 bersisa 4. Kemudian, sedangkan bilangan positif N dibagi 7 bersisa 6. Maka dari sini sebenarnya kita udah bisa misalkan. Kita pakai cara yang pertama ya, cara yang harusnya menggunakan pakai aljabar lah intinya. M bisa kita ubah menjadi 7A ditambah 4. Kenapa? Karena dibagi 7 bersisa 4. Ingat A-nya elemen bilangan bulat. Iya. Kemudian jangan pakai warna biru, pakai warna merah saja. N sama dengan 7B ditambah 6, karena dibagi 7 bersisa 6. Nah, kemudian yang ditanya adalah jika M kuadrat dikurang M dikurang 10, ditambah N dikali N kurang 5 dibagi 49, maka sisa pembagiannya sama dengan titik-titik. Oke, kita cari M kuadrat dulu. M kuadrat itu sama dengan 7A ditambah 4 dikuadratkan, sama dengan 49. A kuadrat ditambah 2 kali 7, 14. 8 kali 7, 56. 56A ditambah 16. Kemudian M dikurang 10. Kalau M dikurang 10 berarti 7A ditambah 4 dikurang 10. Sama dengan 7A dikurang 6. Di sini udah mulai gerimis ya. Kemudian N dikali N dikurang 5 itu sama dengan, karena N-nya 7B ditambah 6, berarti ini jadi 7B ditambah 6 dikali 7B ditambah 1. 7B ditambah 6 dikali 7, aduh.